Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Di video kali ini kita tetap dalam rangkaian video tentang price action. Kita akan masuk kepada fungsi kedua daripada price action sebagai tools untuk seorang trader. Jadi fungsi kedua dari price action adalah menentukan level-level kunci atau key level atau titik penting atau kita sebut dengan support dan resisten. Bagaimana cara menggambar support dan resisten? Dengan menggunakan apa saja kita menggambarnya, oke? Nah, di video kali ini kita akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana menggambarnya. Tetapi untuk mengetahui logik di balik terbentuknya support dan resisten, teman-teman bisa menonton video yang satu ini, ya. Jadi pastikan teman-teman tonton dulu biar bisa nyambung kepada video kali ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita tidak mungkin praktek tanpa dilandasi oleh sejumlah teori. Kita tidak mungkin melakukan praktek tanpa tahu logik di balik daripada apa yang kita praktekkan. Jadi pastikan dulu teman-teman tonton video yang satu ini, ya. Jadi fungsi kedua dari price action adalah menentukan level-level kunci atau key level di mana terdapat potensi perubahan arah pada pergerakan harga tersebut, atau lebih kita kenal dengan support dan resisten. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya adalah bagaimana cara menggambarnya. Nah, di dalam rangkaian video tentang price action ini, terutama untuk yang support dan resisten, kita mendapatkan bahwa ada 6 cara teman-teman bisa menggambar support dan resisten. Oleh sebab itu, karena kita tidak bisa membuat itu menjadi satu video, jadi kita akan pecahkan menjadi 3 video sendiri. Jadi bagaimana cara menggambar support dan resisten dengan 6 cara. Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa sih itu support dan resisten. Di video kali ini kita akan menggambar dengan 2 cara, yaitu kita sebut sebagai support dan resisten yang sifatnya statis. Yang mungkin sering-sering teman-teman lihat adalah dengan garis-garis, ya. Garis support dan resisten yang horizontal maupun garis support dan resisten yang vertikal yang kita sebut sebagai trend line. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang 2 support dan resisten ini. Support didefinisikan sebagai level yang berpotensi untuk menahan penurunan harga. Sebaliknya, resisten adalah level yang berpotensi menahan kenaikan harga. Jadi teman-teman udah bisa lihat, ya. Kalau dia support berarti harga akan cenderung tertahan dan kemudian mantul. Kalau dia resisten adalah harga yang cenderung akan stop naiknya, akan mantul untuk turun. Jadi level tersebut digunakan untuk menentukan apakah harga akan terus berlanjut atau berpotensi berbalik arah. Pada dasarnya support dan resisten ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui area yang tepat untuk mengambil posisi beli atau jual. Dan juga sebagai area untuk menentukan target dari pergerakan harga tersebut. Kita mau taking profit di mana sih kalau teman-teman melakukan swing atau teman-teman melakukan scalping dan sebagainya, ya. Nah, area support pada umumnya itu adalah area yang dipakai sebagai acuan untuk mencari posisi beli. Jadi kita beli selalu ada di area-area di dekat support. Sementara area resisten itu dipergunakan sebagai acuan untuk mencari posisi jual. Jadi teman-teman pastikan dulu teman-teman mengerti kedua hal ini. Support untuk membeli, resisten untuk menjual. Jadi kalau teman-teman di forex, ya berarti buy untuk long di area support, short atau jual di area resisten. Jadi area-area ini kita konfirmasi sebagai area yang sudah sifatnya low risk. Low risk, karena kalau dia udah break dari support, ya kita jual. Berarti opini kita tidak disetujui oleh
pasar. Support, kalau kita lihat dari 3 landasan dasar dari price action ya, kita bisa artikan support itu sebagai sebuah level di mana penawaran mulai berkurang. Artinya barangnya sudah mulai berkurang dan permintaan bertambah. Sehingga jika hal itu terjadi, maka harga-harga akan naik pada level tersebut. Nah, pada prinsipnya apabila harga pasar berhasil menembus level support, maka diperkirakan harga pasar akan terus melanjutkan penurunan sampai ke level support berikutnya. Namun, apabila pasar tidak mampu menembus area tersebut, maka dia akan mantul. Maka dipastikan harga pasar akan berbalik arah. Jadi dia turun, kena support, dia mantul kembali. Oke. Nah, level support yang sudah berhasil ditembus dapat menjadi level resisten dan menekan harga pasar untuk tetap terus naik. Jadi kalau dia udah tembusin sebuah level yang kita sebut sebagai support, maka level itu akan menjadi level resisten untuk pergerakan harga selanjutnya. Artinya kalau dia tembus support, maka support ini akan berubah menjadi resisten. Ya, karena dia akan menahan kenaikan harga untuk berlanjut ke atas. Ya, nah sedangkan untuk resisten, kalau teman-teman lihat kembali ya, 3 dasar dari pergerakan harga atau price action, maka kita dapat mengartikan level resisten adalah sebuah level di mana penawaran melampaui batas maksimal. Artinya barang yang ada melimpah, sedangkan permintaan sudah berkurang. Sehingga harga pasar akan turun pada level tersebut. Ya, jadi apabila harga berhasil naik melewati atau menembus level resisten, maka level itu akan berubah menjadi level support dari pergerakan harga selanjutnya. Jadi begitu dia breakout, maka kita bisa memastikan bahwa harga pasar juga akan terus bergerak naik. Kenapa? Karena level resisten sudah berhasil ditembus. Nah, pada dasarnya sebenarnya ya, untuk memahami support dan resisten, selain teman-teman bisa lihat video yang satu ini, kita juga sebenarnya menggunakan support dan resisten itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya kita tahu nih bahwa ada suatu barang yang dijual sehari-hari sebesar sekitar 1.000 lah ya, kita bilang ya. Namun suatu hari harga tersebut itu turun menjadi 800. Nah, keesokan harinya harga kembali naik menjadi 1.000. Maka kita mulai bisa berpikir bahwa pada saat harga 800 itu akan menjadi harga terbaik yang bisa kita dapatkan. Betul ya? Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa 800 itu akan menjadi titik support untuk menjaga harga agar tidak turun kembali. Karena secara psikologi harga ini cukup diminati oleh banyak orang. Jadi pada saat harga mendekati level support, di situ demand mulai muncul ya. Makanya logiknya teman-teman bisa cek di video yang satu ini. Contoh yang kedua misalnya, kalau teman-teman jualan cabai deh ya, sekarang kan cabai lagi itu ya, lagi naik-naiknya ya. Nah, di mana harga cabai bisa naik sampai ke sebuah level yang cukup, anggaplah kita bilanglah 1.000 gitu ya, atau angka berapa lah ya. Namun jika harga tersebut gagal untuk naik melewati level itu, maka ya teman-teman langsung bisa menilai lah ya, kenapa dia bisa gagal di dalam melewati level tersebut. Ini karena apa? Kekuatan pasar tidak cukup untuk menaikkan harga cabai ini ya, hukum effort dan result. Jadi usahanya sudah kuat, tetapi dia tidak mampu untuk melewati level itu, maka harga akan cenderung mulai balik kembali. Kalau dia akhirnya mencapai sebuah level tertentu dan tidak bisa tuh naik kembali, maka teman-teman tahu bahwa level harga itu akan menjadi harga terbaik untuk teman-teman jualan. Ya, jadi misalnya contoh ya, harga cabai misalnya 70.000 gitu ya, dan dia tidak bisa naik lagi. Maka pada saat harga kembali ke 70.000, teman-teman sudah tahu bahwa itu adalah harga terbaik untuk teman-teman mengeluarkan stok teman-teman, jualan. Oleh karena itu, maka kita sebut sebagai harga 70.000 itu menjadi titik resisten untuk mencegah harga untuk naik kembali. Kenapa? Secara psikologi banyak yang ingin menjual di harga tersebut. Oke? Jadi resisten kita boleh anggaplah sebagai plafon atau langit-langit gitu ya. Karena tingkat harga itu mencegah pasar untuk bergerak lebih tinggi lagi.
Oke, jadi itu kurang lebih ya support dan resisten. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara menggambarnya. Menggambar support dan resisten dengan tepat loh ya. Karena apa? Kita banyak sekali menaruh support dan resisten tetapi itu tidak berfungsi. Itu tidak bekerja. Ya lewatin aja begitu saja ya dengan sangat gampangnya. Nah sekarang bagaimana sih sebenarnya kita bisa menggambar atau teknik kita menggambar support dan resisten itu? Oke, nah sekarang teman-teman udah tahu bahwa support dan resisten teman-teman nggak bisa pahami cuma secara teori doang. Namun teman-teman butuh memanfaatkan indikator teknikal atau metode-metode untuk teman-teman bisa memetakan pergerakan harga itu. Hari ini kita ada 6 metode untuk menggambar atau memetakan support dan resisten. Ya, di 6 metode ini kita akan bagi menjadi 3 video. Ya, agar teman-teman ya bisa belajar dulu ya. Karena kan videonya selalu kita tampilkan di hari Senin, Rabu, dan hari Jumat kan. Nah, jadi teman-teman punya waktu untuk belajar dulu 2 metode pertama, kemudian 2 metode yang kedua, dan 2 metode yang terakhir. Nah, dari 6 metode ini silakan nanti teman-teman pilih sendiri ya. Mana metode yang paling tepat atau paling nyaman untuk teman-teman lakukan. Oke. Nah, kita akan mulai dengan metode yang pertama. Metode yang pertama adalah kita sebut sebagai metode yang saya mungkin boleh katakan beginilah ya, menghubungkan titik-titik atas ya, atau kita melihat puncak-puncak yang ada secara kasat mata itu kelihatan puncaknya, dan secara kasat mata juga kelihatan di mana titik-titik bawahnya. Jadi titik tertingginya kelihatan sekali dan titik rendahnya kelihatan sekali. Jadi topnya di mana, bottomnya di mana. Nah begitu teman-teman secara kasat mata bisa ngelihat puncak-puncak dan lembah-lembahnya atau titik tertinggi dan titik terendahnya, teman-teman tinggal garis. Taruh sebuah garis horizontal di situ. Dari situ teman-teman akan lihat dengan sangat jelas bagaimana support dan resisten itu terbentuk. Artinya kalau support berarti pergerakan harganya ada di atasnya. Kalau resisten berarti pergerakan harga ada di bawahnya. Nah, pada saat harga mendekati area-area tersebut, dia akan bereaksi. Nah, kita akan coba langsung menggambarnya. Bagaimana cara kita menggambar dengan teknik ini? Titik tertinggi dan titik terendah kita jadikan support dan resisten. Oke, mari kita lihat sama-sama. Di depan teman-teman udah bisa lihat ya sebuah chart. Saya mencoba untuk memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita menggambar support dan resisten. Kita tidak perlu harus ada sebuah range yang terlalu panjang ya. Kalau teman-teman melakukan swing, kita tidak perlu harus sampai panjang-panjang sekali. Di sini kita udah lihat bahwa ada range harga setahun. Jadi bikin aja 1 tahun udah cukup. Oke. Nah, dengan menggunakan teknik tertinggi dan terendah atau titik tertinggi dan terendah, kita mulai mencoba untuk menggambar support dan resisten. Bagaimana caranya? Nih teman-teman ya. Apa yang saya lakukan adalah saya selalu akan mulai melihat dulu kan 2 time frame yang kita gunakan. Teman-teman masih ingat ya? Kita akan mulai dengan time frame yang di weekly. Kalau saya tradingnya misalnya di daily, maka yang saya gunakan untuk melihat sebuah gambaran besar tentang trend yang ada, kita menggunakan time frame yang weekly. Trend kan teman-teman udah tahu ya, ada 3. Ada namanya minor, middle, dan major. Tapi karena kita tidak menggunakan 3-tiganya, kita hanya menggunakan 2 time frame dengan 1 time frame yaitu time frame minor untuk kita fokus buat trading. Kita lihat dulu sekarang ada di weekly-nya. Nah, di weekly di manakah titik-titik tertinggi dan titik terendah yang secara kasat mata teman-teman langsung kelihatan. Ini pertama adalah kita lihat dulu titik terendahnya, kelihatan ya di sini. Dan titik tertingginya adalah di sini. Betul ya? Ada lebih satu lagi titik yang tertinggi di sini. Oke, di sini, di sini, di sini kita udah kelihatan. Nah, habisnya titik yang lain adalah di sini kelihatan. Ya, titik terendahnya. Kemudian setelah itu ada pergerakan naik. Di sini ada titik tertingginya. Setelah pergerakan naik ya, kemudian teman-teman masih bisa lihat ada beberapa lagi di sini, dan di sini. Oke, nah kita melihatnya adalah selalu melihat dari kanan ke kiri. Kita tidak perlu menggunakan data yang terlalu
jauh. Jadi histori harganya tidak perlu kita ambil yang terlalu jauh. Jadi ambil aja setahun 2 tahun cukup ya di weekly-nya ya. Oke, nah setelah teman-teman dapatkan itu semua titik tertinggi dan terendahnya, oke, saya mungkin ketinggalan di sini satu. Oke, nah setelah teman-teman mendapatkan titik tertinggi dan terendahnya, maka teman-teman tinggal pindah ke time frame yang lebih rendah untuk kita trading, di mana kita melakukan pembelian atau melakukan planning terhadap trading plan, beli di mana dan jual di mana. Jadi ini yang kita lakukan. Oke, balik ke time frame yang lebih rendah. Jadi time frame yang lebih rendah teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan garis-garis yang kita dapat dari time frame yang weekly. Artinya semakin tinggi time frame-nya, sebenarnya ini adalah garis-garis yang cukup lebih kuat ya, atau titik support dan titik resisten yang jauh lebih kuat. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat, apakah kita masih bisa tambahkan sedikit ya, atau masih bisa melihat bahwa ada titik tertinggi atau titik terendah yang secara kasat mata kelihatan pada time frame yang lebih rendah. Oke, kita lihat ada beberapa ya, misalnya contoh di sini kita lihat ada satu ya, di mana titiknya dia turun, habis itu dia mantul di sini. Oke, nah habis itu di sini kita masih melihat ada satu titik lagi yang tertinggi dan satunya lagi adalah di sekitar sini ya. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa support dan resisten udah mulai terbentuk nih. Ada garis-garisnya yang sudah mulai terbentuk. Oke? Dan ada garis-garis yang berdekatan. Seperti ini ya. Teman-teman kalau lihat ada sebuah garis yang berdekatan, teman-teman bisa blok itu. Blok ini menjadi sebuah area. Jadi begitu harga teman-teman bisa lihat ya, menyentuh atau berada di sekitar area tersebut, terjadi penolakan untuk naik. Ini bahkan sudah retest kembali, dia terus turun kembali. Dari sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah area yang kita sebut sebagai area di mana munculnya supply. Area ini area atas. Jadi kalau munculnya area supply, permintaannya tidak ada, ya artinya apa? Barang yang melimpah, harga otomatis akan turun. Oke, nah setelah dia turun sampai kemana? Nah, teman-teman bisa lihat lagi bahwa di sini ada sebuah area yang berdekatan kembali, ya kan? Nah, pada saat harga menyentuh atau berada atau di dekat area tersebut, harga cenderung apa? Mantul atau munculnya demand, atau kita sering sebut sebagai area demand di sini, di mana permintaan mulai berkurang tapi demandnya mulai keluar. Permintaan mulai keluar. Jadi kalau teman-teman melakukan swing saja di sini, di saham yang ini ya, teman-teman bisa melakukannya. Ini kan konfirmasi ya, dia setelah dia turun kena area supply, area resisten, dia turun dan kemudian dia mantul. Ini adalah posisi di mana teman-teman mendapatkan konfirmasi untuk masuk buat short sebenarnya ya. Cuman kalau di Bursa Efek Indonesia kan tidak ada transaksi shortnya kan. Oleh sebab itu ya teman-teman hanya bisa menunggunya di mana? Menunggu harga berada di sekitar area yang kita sebut sebagai support. Nah, sekarang cara yang kedua yang teman-teman bisa gunakan adalah dengan menggunakan trend line. Betul ya? Trend line. Kalau ini adalah horizontal line, dan yang kedua untuk menentukan support dan resisten adalah teman-teman menggunakan yang namanya vertical line. Vertical line teman-teman gunakan saja dengan teknik yang sama, menghubungkan dengan titik tertinggi dan titik terendah. Tetapi teman-teman saya harus ingatkan, bedanya apa horizontal dengan vertikal adalah kalau vertikal dia ada sudutnya. Ya, saya ambil contoh misalnya, teman-teman menggambar trend line untuk pergerakan ini. Dia harus ada sudutnya. Harus ada sudut ya. Kalau horizontal ya berarti dia cuma lurus begitu saja. Kalau trend line itu harus ada sudutnya. Nah, kenapa dibilang itu harus ada sudut? Karena itu adalah sebuah trend, makanya disebut sebagai trend line. Pergerakannya kemana nih? Pergerakannya kalau ke atas, oh dia berarti dia sedang berada di keadaan pasar yang uptrend, betul ya? Nah ini kalau teman-teman hubungkan lagi titik tertinggi dan titik terendahnya, maka teman-teman akan dapatkan satu trend line yang baru. Ya demikian juga dengan di atas, teman-teman tinggal lihat ini titik tertingginya, teman-teman hubungkan dengan titik tertinggi yang ada, ya di sini dengan sini. Nah habis itu dia sepertinya ada sebuah titik yang di atas. Ya, teman-teman tinggal gabungkan titik-titik itu. Ini adalah metode untuk menggambar support dan resisten untuk horizontal maupun vertikal. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya.
Kalau kita melihat pergerakan harganya, saya buang dulu ini. Kalau misalnya kita ambil titik tertinggi dan titik terendah pada pergerakan harga ini, pada saat penurunan ini itu terjadi sebuah pattern. Teman-teman bisa lihat ya, patternnya di mana? Teman-teman lihat di sini. Ya, dari sini teman-teman otomatis bisa ngelihat lebih jelas. Walaupun dia berada dalam keadaan sideways di antara area resisten dan area support ini, tetapi ya di dalam pergerakannya dia membentuk sebuah pattern. Akhirnya ya ada sebuah pattern. Pattern ini teman-teman nanti kita akan belajar tentang soal pattern-pattern begini di video selanjutnya. Ini kita baru bicara mengenai support dan resisten. Tapi dari sini teman-teman bisa melihat bahwa ternyata kalau kita menggambar dengan teknik titik tertinggi dan titik terendah, kita bisa melihat bahwa dia mulai ada membentuk sebuah pola di sana. Polanya ya mungkin dia adalah descending triangle ya, nanti mungkin dia akan naik ke atas atau naik turun ke bawah. Tetapi dari support dan resisten yang ada, kita bisa melihat juga bagaimana kita bisa mengambil sebuah posisi atau sebuah keuntungan untuk swing di sana. Ambillah saham ini pada saat dia berada di sekitar support. Artinya pada saat dia breakdown dari support ini, maka kecenderungan yang ada dia akan terus melaju ke bawah, mungkin ke sekitar 500 support selanjutnya atau bahkan sampai ke 380. Sangat mungkin ya. Karena apa? Inilah support dan resisten. Opini kita harus diselaraskan oleh pasar. Kalau pasar tidak setuju dengan opini kita, maka kita harus keluar di mana? Gejalanya untuk keluar bagaimana? Ya, ini gunanya support dan resisten dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Saya akan mengambil sebuah contoh yang lain untuk teman-teman bisa lihat kembali bagaimana cara menggambar support dan resisten dengan metode titik tertinggi dan titik terendahnya. Oke? Nah, misalnya saya ambil hanya daily aja ya, kita tidak menggunakan weekly misalnya ya. Maka teman-teman bisa lihat di sini kita akan mencoba untuk menggambar. Ini adalah titik tertingginya, ini ada titik terendahnya. Kemudian teman-teman masih bisa lihat ada beberapa titik lagi di bawahnya yang tertinggi dan terendah. Teman-teman tinggal teman-teman hubungkan saja. Oke, baik. Teman-teman bisa lihat di sini ada area-area yang berdekatan, maka teman-teman lakukan blocking saja di situ. Oke, nah misalnya sekarang teman-teman sudah bisa lihat sendiri ya bahwa pergerakan harga yang terjadi pada saham ini sedang berada di sekitar area support menuju kepada area resisten, dan harga saat ini ada di sekitar support. Harga ada di sekitar support, artinya ini adalah area yang kita bisa, artinya area ini bisa menjadi area untuk kita melakukan cicilan buy ya di sekitar 5.200 sampai ke 5.600. Kalau teman-teman tarik garis vertikal, ini titik terendahnya, teman-teman tarik ke atas menghubungkan titik tertinggi dan titik terendah, maka teman-teman akan lihat bahwa ada pergerakan pasar yang terjadi saat ini secara trendline itu sedang mengarah kepada uptrend. Dia memang sedang uptrend ya, walaupun secara minor trendnya yang cuma hanya di sini saja itu kelihatan seperti downtrend. Oke, nah ini yang kita sebut sebagai harga. Jika dia turun terus, dia sedang berada di atas di sekitar 6.900. Pada saat harga menembus, ya ini menembus, ini kan adalah area support untuk pergerakan harga yang di atas ini. Dan saat harga menembus ke bawah area support, maka area support ini akan menjadi resisten untuk pergerakan selanjutnya. Teman-teman bisa lihat ya, dia mantul kembali dan retest kembali area support ini. Ini menjadi konfirmasi buat kita. Bahkan pantulannya 2 kali nih. Sekali di sini, sekali lagi terjadi di sini. Ini merupakan sebuah konfirmasi buat kita bahwa harga akan segera meluncur ke bawah ke arah level support berikutnya. Dan teman-teman lihat, pada saat dia bergerak menuju ke support, dia tertahan. Harganya itu ditahan untuk turun kembali. Bahkan ini sudah retesting kembali. Ini sudah 3 kali retest di area support ini. Apakah ini cukup kuat? Kalau melihat retest yang ada,
Maka kita bisa mengambil spekulasi bahwa ini sudah berada di area bottom dari pergerakan turun minor trend ini. Trend yang minor ini ya, dia sudah tidak membentuk low yang baru ya. Saya mungkin sering menyebut itu tidak membentuk low yang baru. Artinya ini adalah area-area yang low risk untuk teman-teman melakukan cicilan buy. Kenapa kita sebut sebagai low risk? Karena exit point kita jika kita melihat kalau pergerakan harga ini ternyata tidak sesuai dengan opini kita, dia tidak bergerak naik ke atas tetapi malah turun ke bawah, maka area exit kita itu dekat. Ya, teman-teman bisa lihat kalau dia break, misalnya kita masuk di area sekitar 5.500. Kalau dia breakdown dari 5.250, kita keluar. Kita exit. Berarti penurunan kita, kerugian kita adalah sekitar 300 poin saja. Dibandingkan kalau teman-teman berspekulasi ngambil di pucuk sini. Saya yakin banget kok pada saat euforia ini terjadi, banyak sekali akhirnya nyangkut di pucuk sini. Pada saat kita nyangkut di pucuk sini di 6.900, teman-teman baru bisa menentukan exit point teman-teman ada di mana. Ada di sekitar 6.000. Kebayang teman-teman, turun sampai 900 poin baru teman-teman bisa menentukan bahwa dia breakdown atau tidak. Dia berubah trend atau tidak. Tapi pada saat teman-teman ngambil di area-area sekitar support, misalnya di 5.500 atau 5.600, kerugian yang teman-teman dapatkan atau loss, ya, risk reward ratio yang teman-teman dapatkan itu jauh lebih kecil risknya daripada rewardnya. Maka kalau posisi teman-teman beli di sekitar support yang ada, teman-teman bisa lihat retest kembali ke bawah kan, maka risk reward ratio teman-teman untuk dia balik ke sekitar resisten ini di sekitar 6.000 sampai 6.250 itu adalah sekitar 1:4. Jadi ngambil di area support, sell di area resisten, itu risk reward ratio-nya adalah 1:4. Nah, saya harapkan teman-teman bisa mulai mengerti ya. Ini metode pertama dan metode yang kedua yang kita bisa gunakan untuk menggambar support dan resisten. Kita menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Teman-teman bisa gambar yang horizontal line atau yang vertical line. Dari situ teman-teman udah bisa lihat kira-kira kalau kita mau buka posisi harus buka di mana. Oke, nah next video kita akan belajar dua metode yang berbeda. Dua metode lagi di video berikutnya kita akan belajar tentang Fibonacci retracement dan round number untuk support dan resisten. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.